Besar Republik Indonesia yang biasa juga disebut sebagai Rumah Indonesia, sebab ya disinilah berada ya wakil daripada pemerintah lambat ke sini. Lalu juga kita lagi ada meeting untuk klarifikasi teknis masalah pembangunan sekolah Indonesia. Jadi ini kami lagi mau membangun sekolah Indonesia. Sebenarnya sudah ada sekolahnya, hanya kita mau tambah bangunan. Ya buat kita cukup besar dananya. Saya ikut panitia, lalu ya kita mau betul-betul mau safe lah, mau aman lah ya dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, sehingga kita tidak miss ya, kita tidak salah di dalam pelaksanaannya. Yang tadi sebentar langsung saya sampaikan kepada teman-teman, saya tinggalkan sebentar kepada tamu saya. Nah, Pak Malik ini bukan orang baru buat saya, sebab kami biasa bertemu di Jakarta. Sebab saya pun sebelumnya aktif di keluarga besar Muhammadiyah. Ya bahkan alhamdulillah sejak bahkan ini Pak Malik di sini pun ya dengan teman-teman kami membentuk PCIN. Ya, PCIN ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, yang ya buat kami itu bagian daripada kegiatan lain ya, kegiatan ibadah kami yang lain ya, selain ada juga yang menangani ekonomi politik, lalu ada beberapa atase. Nah dalam hal ini atas pendidikan saya ya, saya Imran Hanafi. Nah lalu ada atase lain, ada perdagangan, ada pertahanan, ada polisi, ada perhubungan, ada imigrasi, ada tenaga kerja. Yang walaupun seperti itu sedemikian rupa kalau kita melihat. Nah sedangkan konsulat jenderal kita itu hanya menangani masalah-masalah sosial budaya, ekonomi, dan masalah keimigrasian, masalah kekonsuleran. Nah, khusus di Kota Kinabalu, khusus di Sabah, kita punya lagi kantor perwakilan yang lebih kecil yang disebut Kantor Pembantu Konsulat Jenderal RI di Tawau. Kalau ini itu lebih khusus lagi mengenai hal-hal keimigrasian. Misalnya ada kelahiran, itu dicatat di situ, diberikan surat keterangan lahir. Masalah keimigrasian itu. Nah itu masalah-masalah seperti itu. Kalau masalah ekonomi dia tidak tangani lagi, masalah sosial budaya. Pokoknya hal-hal seperti inilah. Dan kalau misalnya ada case hal-hal yang terkait dengan ekonomi itu lalu dilaporkan ke Konsul Jenderal kita di Kota Kinabalu. Nanti kemudian Konsul Jenderal di Kota Kinabalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tawau, nah lalu mereka mengambil keputusan untuk itu. Nah itulah kantor-kantor kita yang mewakili bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia ini. Yang kalau jumlahnya itu jumlah stafnya semua itu kurang dari 300 orang yang lalu melaksanakan dua tugas utama, yaitu yang pertama membangun dan membina hubungan baik dengan bangsa, negara, dan pemerintah Malaysia. Nah lalu yang kedua, melayani dan melindungi listrik, lalu langsung saja full ya ke tingkat kepanasan daripada setrika ini nyetrika lalu terbakar pakaian gitu kan, misalnya gitu, atau memakai microwave lalu kepanasan lalu rusak misalnya, hal-hal yang seperti ini ya, yang kemudian memungkinkan majikan daripada pembantu rumah tangga ini menjadi marah atau apa gitu.
Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada di antara mereka yang memang amat sangat kejam di luar pri kemanusiaan gitu. Itu ada memang di antara mereka. Ya artinya apa yang kita sempat baca, sempat nonton di koran dalam kaitan dengan penganiayaan itu memang benar adanya gitu. Memang benar adanya. Walaupun ya kita tidak habis pikir biasa ya, itu bisa berlangsung 2 tahun secara berturut-turut gitu. 2 tahun dianiaya seperti itu. Dan inilah sampai pernah ada kejadian satu warga kita yang membantu rumah tangga itu dianiaya sampai mengelupas begitu segala macam. Pokoknya macam-macam lah gitu ya. Itu ditanya oleh Pak Dubes ya, Duta Besar kita, kenapa kamu nggak meronta atau misalnya lari? Ya saya nggak bisa Pak ya, saya pasrah aja kepada Allah gitu pasrah aja katanya. Nah sampai 2 tahun seperti itu. Nah belum lagi bahwa ya memang ada di antara majikan-majikan itu yang berkelakuan gak baik ya, sampai melakukan pemerkosaan terhadap pembantu rumah kita gitu ya, atau misalnya tidak membayar gaji. Ini yang tidak membayar gaji itu yang amat sangat besar. Seorang, iya kan? Oke lah kita ambil 500 orang. Artinya ada 500 warga yang harus dilayani setiap harinya di sekolah itu. Gimana? Ya, logikanya gimana? Ratusan orang dilayani setiap hari, 7 hari seminggu, 6 hari seminggu atau 5 hari seminggu, 28 hari sebulan, hanya dengan fasilitas yang seadanya dilayani setiap harinya. Saya kira nggak sampai 100 gitu. Ya kebanyakan yang datang hanya karena mau silaturahmi dengan pejabat di situ atau mau memberikan proposal. Nah tetapi kemudian fasilitas begitu bagus, berhasil apa segala macam. Mendapatkan, padahal katanya untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Hampir semua sekolah kita, hampir semua lembaga pendidikan kita, visinya itu pasti selalu unggul. Tetapi proses yang dibuat, proses yang diciptakan untuk menjadi unggul itu sangat minimal. Lah bagaimana mau unggul? Nah dulu Malaysia ketika ini lagi, bagaimana komitmennya itu untuk mengirim anak-anak mereka sekolah di luar negeri, itu mengambil uang dari kantong mereka sendiri, dana negara sendiri, dana dari APBN mereka sendiri. Nah ini yang kita ketika itu kalau mau keluar negeri sekolah itu nunggu, misalnya saya, dan itu banyak ya, sekolah ke Jepang itu bantuan Jepang, sekolah ke Kanada dana Kanada, sekolah kita hanya di sini warga itu umumnya sudah ketika mereka sekolah tahun 80-an itu didanai oleh negara sendiri. Nah inilah pada tingkat yang kecil Aceh itu bisa dilakukan. Dan ini bersyukur saya lihat komitmen dari pemerintah provinsi Aceh ada dengan mengalokasikan dana dari APBD untuk menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Nah tinggal nanti tentu kita harapkan pengelolaan ketika pulang itu bisa. Saya kira itu Pak Malik yang saya bisa share kepada kita ya, tentang yang hubungan kita dan tentang beberapa perbandingan dalam kaitan dengan apa yang ada antara kita dengan Malaysia. Yang mungkin ada hal yang Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur itu adalah maka Oke, udah.